kandung kemih adalah batu yang terbentuk dari endapan-endapan zat-zat yang harusnya dibuang, jadi mineral-mineral atau zat yang harusnya dibuang bersama kencing, tapi dia mengendap di dalam kandung kemih kita. Akhirnya lama-lama endapan itu akan menjadi inti batu yang akhirnya bisa semakin besar ukurannya bila dibiarkan. Nah, apabila ada batu dalam kandung kemih ini, maka gejalanya bermacam-macam. Paling umum adalah adanya rasa seperti anyang-anyangan atau rasa panas atau nyeri yang hebat pada saat buang air kecil dan saat selesai buang air kecilnya. Dan juga tidak jarang saat buang air kecil disertai dengan keluar bercampur dengan darah, baik itu darah segar maupun gumpalan-gumpalan darah yang sudah beku dan rasanya sangat nyeri sekali. Lalu ada fase di mana saat buang air kecil itu terhenti, jadi seperti macet-macet, tidak lancar terus keluar, enggak. Jadi pada saat dia keluar lalu ada fase-fase dia macet, tersendat-sendat, sampai dengan ada gejala yaitu saat batunya itu benar-benar menyumbat leher kandung kemihnya atau saluran kencing bagian bawah, dia akan buntu alias tidak bisa kencing. Dan keadaan-keadaan ini kalau dibiarkan lebih lama lagi akan memicu komplikasi lebih lanjut, seperti contohnya adalah infeksi, atau bila pengeluaran kencingnya tidak lancar maka akan sebagian kencing akan kembali ke ginjal ke atas. Itu adalah komplikasi jangka panjangnya. Lalu faktor risiko apa saja sih yang dapat membentuk batu saluran kencing itu? Nomor 1 adalah kebiasaan menahan kencing. Jadi dengan kebiasaan menahan kencing, akhirnya air kencing itu akan cukup lama mengendap di dalam kandung kemih. Akhirnya endapannya itu sebelum tidak bisa lancar keluar, akhirnya dia keburu mengendap dulu menjadi inti batu. Jadi kebiasaan nahan kencing nomor 1. Nomor 2, kurangnya minum air putih atau kurangnya cairan yang masuk, sehingga akhirnya produksi kencing juga tidak begitu banyak, tidak mampu dia membilas zat-zat yang harusnya dibuang bersama kencing, akhirnya menjadi inti batu. Lalu berikutnya adalah riwayat infeksi saluran kencing yang berulang, karena ada batu yang terbentuk dari infeksi. Dengan adanya infeksi yang berulang, akhirnya meningkatkan risiko terjadinya batu di saluran kencing, terutama di kandung kemih. Lalu sebenarnya ada faktor lain, kenapa kok orang ini bisa tidak lancar keluar kencingnya sehingga akhirnya terjadi inti batu, yaitu pada pasien-pasien dengan sumbatan saluran kencing bagian depan. Paling banyak pada laki-laki ya, pada usia 50-40 tahun ke atas, yaitu prostat sudah mulai besar, sehingga jalan keluarnya kencing itu sempit, sehingga akhirnya cenderung tidak lancar dan tidak tuntas, sehingga endapan kencing di dalam kandung kemih itu tidak bisa tuntas. Itu juga meningkatkan risiko terjadinya batu. Lalu adanya riwayat pemasangan selang kencing atau kateter yang berulang dan tidak dievaluasi, jadi dipasang lalu ditinggalkan lama, tidak pernah periksa lagi. Nah, nantinya kateter itu akan menjadi benda asing yang menjadi inti batu. Lalu berikutnya juga adanya kelainan-kelainan bentuk anatomis dari kandung kemihnya, seperti adanya divertikel atau adanya kantong pada kandung kemihnya itu. Bisa dibayangkan bila di sana ada kantongnya, maka ada kencing yang sama sekali tidak ikut keluar, dia hanya mengantong di sana, dan akhirnya endapan-endapan atau kotoran yang ada di kencing yang di divertikel ini, dia akan bisa menjadi batu. Lalu ada kelainan-kelainan persarafan yang menyebabkan ketidakmampuan atau kelainan saat proses berkemih. Jadi seharusnya dia bisa memompa kencing sampai tuntas, ternyata dengan adanya kelainan persarafan ini kandung kemih tidak bisa memompa kencing secara tuntas, sehingga masih banyak sisanya. Akhirnya karena banyak sisa, akhirnya kembali jadi inti batu tadi. Mungkin itu sekilas dari apa itu batu kandung kemih, gejalanya, dan sekilas dari penyebab-penyebabnya. Untuk masalah penanganan nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.